영원히 만날 차상대감께서 누구보다 화상은 왜 내가 기억을 찾는 것을 봐. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul 100 Days My Prince. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-13, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang seorang putra mahkota yang kehilangan ingatan dan menikahi perempuan lajang tertua di Joseon. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Dongsim yang sedang berada di jembatan didatangi oleh putra mahkota. Kemudian ingatan putra mahkota teringat masa kecilnya dan memanggil Hongsim dengan nama aslinya, yaitu Yisoo. Dan putra mahkota mengaku siapa dirinya, lalu menunjukkan pita yang pernah Hongsim berikan ke seseorang waktu dirinya kecil. Hongsim pun mengingat kejadian masa kecilnya bersama putra mahkota. Putra mahkota bilang jika dirinya selalu merindukan Hongsim sampai saat ini, dan bilang hanya ingatan tentang Hongsim yang sudah kembali. Putra mahkota pun akan pergi dan mengingatkan Hongsim akan tetap selalu mencarinya. Kemudian putra mahkota pun pergi. 조만간 내가 Saat itu Gubernur Jae-yoon sedang berpamitan dengan Hongsim dan ayahnya. 쇼. 이 모두에게 우리 홍심이 다시 말이 덕분입니다. Kemudian ada pejabat Kwon Hyuk datang dan bilang jika Gubernur Jae-yoon dipanggil oleh putra mahkota. 거짓이 아님이 판명됐습니다. 조심하십시오. 저하께서 입궁을 Di ruangan putra mahkota, dirinya bertanya kepada Gubernur Jae-yoon tentang keberpihakan Gubernur Jae-yoon. Karena Gubernur Jae-yoon diangkat menjadi gubernur karena rekomendasi dari Wakil Perdana Menteri Chaeon. Kemudian Gubernur Jae-yoon bilang jika dirinya dari awal sudah berpihak kepada putra mahkota dan Gubernur Jae-yoon akan membuktikannya. Gubernur Jae-yoon mendatangi Wakil Perdana Menteri Chaeon untuk meminta pendapat. Boleh diambil tidaknya kesempatan menjadi pustakawannya putra mahkota. Kemudian Wakil Perdana Menteri Chaeon bilang tidak memperbolehkannya. Namun Gubernur Jae-yoon melobi Wakil Perdana Menteri Chaeon terus, sehingga membuat Wakil Perdana Menteri Chaeon percaya dengan Gubernur Jae-yoon dan memperbolehkan Gubernur Jae-yoon menjadi pustakawannya putra mahkota. Saat itu Jae-yoon sudah menjadi pustakawannya putra mahkota dan Jae-yoon menebak arti dari sebuah huruf yang putra mahkota berikan kepada Jae-yoon waktu itu. Dan putra mahkota masih bingung apakah tebakan Jae-yoon benar atau tidak. Lalu Jae-yoon bilang jika ragu dengan kecerdasan putra mahkota, lalu memberikan teka-teki yang putra mahkota dulu pernah berikan. Kemudian putra mahkota menjawabnya sesuai dengan jawaban putra mahkota dulu. Kemudian kembali lagi ke huruf yang tadi, tetapi putra mahkota masih tetap bingung untuk menjawab apa. Jae-yoon pun mengajak putra mahkota jalan-jalan keluar ruangannya dan menemui sebuah kakek mantan tabib kerajaan. Lalu perlihatkan Kasimyang. 하지 못합니다. Kasimyang yang sedang sakit pun kaget karena melihat putra mahkota. Kemudian putra mahkota memegang tangan Kasimyang. Lalu Kasimyang sudah susah untuk berbicara.
dan menuliskan semua yang Kasim Yang ketahui. Di sini Kasim Yang menuliskan semua yang terjadi adalah ulah dari Wakil Perdana Menteri Chaeyon. Kasim Yang menyuruh putra mahkota untuk mencari jurnalnya. Saat itu putra mahkota berjalan bergandengan tangan dengan Yisuh. 부탁을 해보니 권력을 막 알아봤어. Kemudian Yisuh meminta melepaskan pegangan tangan putra mahkota karena jika jalan beriringan, Yisuh tidak dapat melihat wajah putra mahkota. 맛있는 것도 엄청 많을 텐데. Kemudian Yisuh dan putra mahkota kembali berjalan melalui gerbang yang kata orang-orang jika melewati gerbang itu bersama pasangan maka mereka akan bersama selamanya. Dan putra mahkota tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berjalan bersama Yisuh melewati gerbang itu. 나는 그리고 Dan putra mahkota bilang jika dirinya bukan Dan putra mahkota bilang jika dirinya bukan putra mahkota tetapi Wonduk. Lalu putra mahkota langsung mengecup Yisuh. Saat itu putra mahkota dan Jaeyoon mencoba memecahkan teka-teki putra mahkota yang dulu. 사각형이 5개가 있는 곳을 찾으면 될 것이지. 아니, 뭔가에야 갈 수 있는 정각에. Untuk menemukan jurnal putra mahkota. Kemudian Jaeyoon meminta bantuan dari Kasim Yang untuk mengingat judul jurnal putra mahkota. Setelah mendapat judulnya, kemudian Jaeyoon mencari jurnal putra mahkota di perpustakaan putra mahkota. Kemudian Jaeyoon pun mendapatkan jurnal itu. Wakil Perdana Menteri Chaeyon mendatangi perpustakaan putra mahkota yang terbakar. Kemudian Jaeyoon datang, lalu bilang, jika jurnal putra mahkota sudah lenyap selamanya. Dan Jaeyoon tidak melihat isi jurnal itu. Lalu Jaeyoon pun memberikan alasannya kenapa perpustakaan putra mahkota sampai terbakar. Saat itu putra mahkota dan Jaeyoon bertemu di sebuah ruangan. Dan mereka berdua salah mengartikan teka-tekinya. Kemudian teka-teki itu terpecahkan dan putra mahkota mendapatkan jurnalnya. 벚나무를 악나무로 이목 Setelah itu putra mahkota berjalan menuju kediaman putri mahkota. Dan ternyata mereka bertemu di tengah jalan. Lalu putra mahkota berbisik kepada putri mahkota. 네, 오늘 밤 써야겠습니다. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.